wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu yauma usriya bi al-haqqa yaqul ya Muhammad mur ummataka ayyukrimu salasa al-walida wal alima wa hamilal Qur'an. Al-hadis al-kamakol al-mabad. Yang kami muliakan para alim ulama, ibu nyai, yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Negeri Kedung, Bapak Agung Sri Harto SPD MPD, beserta jajaran Bapak Ibu guru SMP 3 Negeri Kedung yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Komite SME Negeri 3 Kedung yang kami muliakan beserta staf-stafnya, adik-adik siswa-siswi SMP 3 Negeri Kedung 1 Negeri Kedung yang cantik-cantik, yang manis-manis, amin Allah, yang ganteng-ganteng, alhamdulillah. Semoga telah menjadi remaja-remaji yang berguna, yang berilmu, yang berkarakter, yang punya dedikasi tinggi untuk agama nusa dan bangsanya. Amin Allahumma. Mugu-mugu lemu-lemu subur, alhamdulillah. Bujune ganteng-ganteng. Sing wedok sekarang bojone ayu. Kartunya ke bersuke-suke kabeh. Punya motor, punya mobil, punya rumah mewah. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha sukses, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi bunyai. Alhamdulillah. Maka saat ini kita wajib bersyukur dengan ucapan alhamdulillah wa syukurulillah. Semoga dalam peringatan Isra Mi'raj ini meningkatkan keimanan kita, meningkatkan karakter,
watak, karakter itu watak, watak yang baik, kebiasaan yang baik, mempunyai kebiasaan yang selalu kebiasaan yang positif, yang dedikatif. Alhamdulillah. Dan semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu menjadi pemuda yang yang penuh penuh harapan, penuh prestasi, kesuksesan yang kita tunggu. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya, umat yang berbudi luhur, umat yang kuat agamanya mantap. Sekali Islam tetap sekali pengikut Rasulullah tetap pengikut Rasulullah. Dan semoga kelak di hari kiamat kita mendapat syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, dan semua bisa berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisa umroh, bisa haji, bisa umroh, bisa haji. Kalau yang ini ingin ikut, besok Jumat saya berangkat umroh. Ayo bermelu. Sampai gowo tasku. Kalau kita nulis sampai alpridi, ulung bentuk tasnya Pak Kiai. Alhamdulillah. Nah, ini ada cerita. Wong kepengen iso ngaji, tapi ra duit. Sudah posisi sudah tua, nggak punya uang, nggak punya tanah dijual, tapi ingin pergi ke haji. Berdoa bertahun-tahun sampai 3 tahun lebih, ya Allah, saya ingin pergi haji, ya Allah. Akhirnya doa itu sepertinya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nekat wayah rusuh wong haji, meminjam seragamnya tetangganya yang kemarin haji. Pak, pinjam seragamnya sampai Pak. Arko pun mau pinjam tasih dengan seragamnya dengan kabeh kula pinjame. Ra ngerti waktu malam akan dilepas dari pendopo, dia pakai seragam, pakai tas ke sana. Petugas di pendopo nggak tahu kalau itu dia mendaftar haji. Wakilnya pas bis ingin berangkat, dia masuk ke bis ikut, karena tidak disangka kalau dia itu tidak ikut haji. Sampai di Jakarta sana, sampai di Jakarta dilihat paspornya, belum, ternyata nggak punya paspor. Akhirnya wartawan memotonya, ada seorang haji tapi tidak punya paspor. Ditanya paspor dan surat-suratnya, ternyata tidak punya. Terkenal akhirnya bahwa ada seorang penggiat tak punya persyaratan-persyaratannya, maka dipulangkan. Koran saat yang biasanya laku hanya berapa lembar, karena ada orang haji tidak banyak paspor terkenal, dipulangkan. Uangnya koran terjual berlipat ganda. PT Koran, produksi koran, terima kasih kepada orang tadi. Akhirnya orang tadi dikajikan koran. Alhamdulillah. Sampai kepingin nurut. So nek ora ngasih ngono, tak silai sandanganku, tak silai seragamku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala
cantik-cantik. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Penuh. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat rahimahullah. Tema saat ini adalah peringatan 27 Rajab. Walaupun masih besok Sabtu. Ya, gak apa-apa diperingati dahulu. 27 Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi nabi. Rasulullah setelah diangkat menjadi nabi ke-10 tahunnya setelah kenabian, berarti nabi pas saat itu berumur 50 tahun. Karena Rasulullah diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Maka 10 tahun kemudian Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas saat itu umur Nabi Muhammad umur 50 tahun. Disebutkan dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam hari. Isra Mi'raj terjadi saat malam hari dan waktunya sangat singkat sekali. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad saat itu ada 2 versi berada di dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itu Ka'bah itu, terus sebelahnya ada apa itu si tembok bulan yang dalamnya ada talang emasnya, itu namanya Hijr Ismail. Ada yang mengatakan lagi bahwa Rasulullah saat itu di rumahnya, tidak di Hijr Ismail. Masalah perbedaan sejarah ini biasa. Ya, enggak apa-apa. Pas Rasulullah saat itu berada di dalam Hijr Ismail, ada yang mengatakan berada di rumahnya. Kemudian malaikat Jibril membuka atap rumahnya dan kemudian masuk. Rasulullah kemudian diangkat ke keluar. Setelah dibawa ke dekat sumur Zam-Zam, kemudian dadanya dibedel. Dadanya Rasulullah dibedel seperti bedah di dalam kedokteran itu. Adapun malaikat yang bersama itu adalah malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat Israfil, 3 malaikat. Saat di dekat sumur Zam-Zam, Rasulullah kemudian ditidurkan melentang, kemudian dibedel mulai di tenggorokan ini sampai bawah pusat. Dibedel. Nah, bedelnya itu saya nggak tahu apa memakai apa peso atau yang lain, nggak tahu, yang penting dibedel, ya kan? Setelah dibedel maka kemudian hatinya Nabi Muhammad SAW dikeluarkan oleh malaikat Jibril, kemudian disucikan, disirami dengan air Zam-Zam sampai 3 kali. Untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Yang kotoran itu adalah bukan kotoran biasa, tapi kotoran sifat-sifat kejelekan manusia. Berbentuk gumpalan darah hitam yang di situ adalah sarang di mana iblis menggoda manusia. Iblis kalau menggoda manusia itu berada di dalam hati yang ada gumpalan darah hitam itu. Maka diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali. Saat itu malaikat Mikail yang mengambil air Zam-Zam, kemudian malaikat Jibril yang mensucikan. Setelah disucikan bersih dari sifat-sifat kejelekan manusia, sifat dengki, sifat takabur, sifat sombong dan sebagainya, dihilangkan semua. Maka bersihlah hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dibersihkan? Karena Rasulullah akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akan menghadap manusia saja kita harus mandi, ya kan? Apalagi ini menghadap
yang membuat alam semesta, maka suci dari kotoran dohir, kotoran batin. Setelah disip, maka kemudian malaikat Israfil membawa satu bokor, satu tempat wadah begitu, berisikan apa? Berisikan dari ilmu, hikmah, iman, Islam dan halim, sifat apa pemaaf dimasukkan di hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kemudian dikembalikan lagi seperti semula, maka langsung sembuh, tidak seperti dokter bedah yang sekarang, karena itu adalah keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itulah kemudian didatangkan buruk. Buruk adalah semacam seperti himar, besar kecil besar sedikit dan seperti benggol. Benggol itu ya benggol. Kalau sampai kok bisa melihat dia di internet sendiri. Sekarang kan apa yang tidak bisa kita lihat, betul? Nanti bisa benggol itu yang mana, himar itu yang mana. Buruk itu apabila dia berjalan, ini jangkahannya kaki, ini sepandang mata. Dia pandang sepandang mata itu atau telot sepandang mata. Saya satu corotan kejian, satu jalan itu sepandang mata memandang. Buruk ketika dia naik ke gunung, maka kaki yang sebelah belakang ini panjang, posisinya selalu mendatar. Kalau dia turun gunung, maka yang panjang kaki yang kanan. Jadi selalu posisinya adalah tidak seperti kita pakai mobil juga, pakai kuda tidak, tapi selalu mendatar. Terus posisinya menyesuaikan adalah tempatnya. Kalau tempatnya naik, maka yang kaki kiri adalah yang panjang. Kalau dia akan turun gunung, maka kaki kanan yang panjang. Itulah keistimewaan. Buruk itulah adalah binatang yang saat sebelum Nabi Muhammad SAW telah dinaiki oleh para nabi-nabi. Para nabi-nabi sebelumnya itu adalah naiknya adalah buruk. Diceritakan buruk itulah dulu pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim AS ketika diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir ke Mekah untuk membangun Ka'bah. Karena dulu Nabi Ibrahim itu berada di Palestina, maka diutus ke Mekah, dia pakai buruk itu. Alhamdulillah, sehingga kita setelah peringat ini diundang oleh Rasulullah, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa pergi ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Ya Rabbi barik, ya Rabbi barik wa tani umas ubalati umas kani ubalati umas kani ya Rabbi barik. Sudah hafal? Saya kira hafal agar mangga-mangga. Wahai Tuhanku, ayo. Wahai Tuhanku, berkatilah tanah airku. Ya, agar dirwaki sini-sini lah. Ya. Kampung halamanku, tempat tinggalku, kampung halamanku, tempat tinggalku, ya Rabbi barik. Ayo bareng, ya Rabbi barik, ya Rabbi barik wa tani ubalati umaskani ubalati umaskani ya
diberkahi Allah Subhanahu. Nabi Muhammad dijalankan waktu malam. Isra itu adalah perjalanan waktu malam dan waktunya singkat sekali. Diceritakan saat itu adalah tempat tidurnya Nabi Muhammad belum sampai apa? Ini dingin. Nabi Muhammad setelah tidur dibangunkan, kemudian kembali dari Israel, tempat tidurnya masih hangat. Berarti sangat cepat sekali sampai ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian baru naik ke langit 7 di Mustawa. Sidratul Muntaha ke Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dinalar ya. Ini saya terangkan lewat Al-Qur'annya dulu. Ya. Urutannya dulu. Lah, Mi'raj apa Mi'raj? Yaitu naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit 7. Naik itu Mi'raj, Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit 7. Cara nalare ini nalare. Mungkin pertanyaan, lu kenapa itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tidak langsung dari Mekah langsung langit saja? Kok leren lu ngori Masjidil Aqsa barang ngomong? Mbok langsung ke Masjidil Haram menuju langsung ke langit? Kalau ada pertanyaan seperti itu maka jawabnya karena Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu adalah tempat di mana naik ke langit itu lebih dekat. Dari bumi ke langit itu lebih dekat daripada yang lainnya. Jadi kenapa ke Baitul Maqdis ke Palestina? Karena dari Palestina itu naik ke Masjid ke langit 7 ini lebih dekat daripada dari tempat-tempat lain. Diterangkan dalam kitab Tafsir Munir bahwa dari Palestina Masjidil Aqsa ke langit hanya berapa? Wa huwa aqrabul ardi ila sama bi samaniyata milan. Hanya 8 mil. Dari Masjidil Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ke langit itu hanya 8 mil. Tapi kalau dari lainnya Masjidil Aqsa Palestina berapa? Jarak antara bumi ke langit adalah khomsumi'ati amin, 500 tahun perjalanan kaki. Jenengan kok kepengin ke langit, maka harus menempuh berjalan kaki selama 500 tahun. Lu penanggalan sudah mati. Betul apa enggak? Orang-orang sing tahu untuk wis mati, bener apa enggak? Makanya jauh. Kenapa? Dari Masjidil Aqsa karena jarak antara Masjidil Aqsa ke langit cuman hanya 18 mil. Iya hebatnya. Dan dikatakan bahwa pintu langit yang dibuat untuk masuk malaikat dari pintu 1, pintu 2 sampai 7 pintu langit itu pas urut dengan Masjidil Aqsa. Jadi kalau dari situ maka Rasulullah akan naik, tidak akan berbelok-belok, langsung naik ke atas. Itulah kenapa harus lewat Masjidil Aqsa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tak terangkan secara ilmiah dulu saja. Nanti berecek gampang. Bari aku berecek biasanya lali temanya. Tema-tema karena kamu masa-masa harus diilmiahi. Betul? Betul? Sampai program laku ya. Lalu ganteng aku. Ini rata-rata dari mana? Yang terbanyak? Syukur sendiri. Sekitarnya orang sing wong ngrau. Ya, apik. Jadi cinta negerinya sendiri lebih baik.
Kubuatan minal. Nah sampean sing ngebaki sapa? Jarene Ustaz Syahid. Umpama ora ana seleksi ngono jarene murid ana 500 muncul bener ta. Sekolahmu iki bener-bener nolak-nolak. Sing kono-kono dol apa mengharap malah kene nolak hebat sekolahmu. Amin Mak. Terus tambah berkembang mengko iso tuku tanah meneh tuku tanah iso bangun tingkat-tingkat. Alhamdulillah. Siswanya besok jadi siswa teladan semua. Amin Allahumma. Kebanggaan SMP 3 negeri Kedung ono sing dadi presiden kaya Pak Jokowi. Ojo diremeh no, kadang-kadang sing ora paten dikenal wong. Oh, jebul dadi presiden iso ta? Pak Wali sing dadi presiden iso apa sih? Ono sing ketok pantes dadi presiden wajahe ta? Alas kenalan kabeh. Amin Allahumma. Presiden itu ya ono kok. Amin Allahumma. Belum mau lek jaga presiden. Kaya Bu Megawati. Amin Allahumma. Gundul pak gembelengan nyunggi gembelengan wakul sekali tak bisa latar wakul sekali tak bisa ulang bareng ayo bareng gundul pak cucul gembelengan nyunggi gembelengan wakul yang sekali tak bisa rata wakul yang sekali tak bisa rata. Ini selamat ono, selamatan ini. Kudu isonan kudune. Apa jadi sikil terus selamatan ini apa ngono iku? Ya ora apa-apa iso. Saya SMP kok iso terbangan ing debat kowe. Amin Allahumma. Kesenian kita harus kita jaga. Karena Islam adalah seni, betul? Ojo sampai seni Islam kita hanguskan. Sehingga kita malah senengannya seni-seni budaya barat. Astagfirullah. Sing iso lagu tak widit 100.000. Sing iso nirokake aku tak widit 100.000. Sapa sing ngatur? Lagu gundul-gundul patung. Langsung cash. Sing iso patung 100.000. Siapa namanya? Rumahnya? Lamun. Nek sekolah lulutan ta ora? Dadi wong sing apik. Nyanyi sing apik. Amin. Dikirokake kok. Gundul pak cucul Siap, 1, 2, 3. Gundul pak cucul
Semoga kamu menjadi anak yang soleha dan semuanya rezeki. Sejak saya di SD saya nggak tahu artinya. Apa maksud lagu ini? Sepertinya lagu ini sepele, tapi lagu ini Masya Allah, Masya Allah. Lagu tanggung jawab sebagai manusia yang hebat. Amin Allahumma. Karena apa? Kita semua besok akan menjadi manusia penanggung jawab. Imam-imam keluarga. Imam-imam keluarga. Amin Allahumma. Ini menginspirasikan ya, gundul padul, gundul sirahmu ini diumpamake apa? Kepala adalah nanti yang memimpin kehidupanmu. Kamu adalah calon-calon pemimpin, paling jelek memimpin diri sendiri, kemudian memimpin syukur-syukur nanti akan menjadi seorang pemimpin petinggi, bupati, camat, dan seterusnya, ya kan? Kepala ini dijuluki gundul. Mulane nek ana wong potongan kok iku mesti sing dipotong mesti apa? Mesti kepala. Oh, potongan gundul. Ini sebuah sebutan yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang. Kepala ini adalah bagian pimpinan, maka dia rela gundul. Karena apa? Dia membawa beban, membawa amanat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Apalagi ketika itu besok menjadi pemimpin keluarga, pemimpin masa. Diumpamake nggawa wakul ngertos ta mboten? Wakul itu apa? Tempat seni. Gue seni dewa dasgul. Nek wong Madura senengane dikapakno. Disugi iki dangane ini ora tiba. Kamu bisa akan nyunggi membawa amanat kehidupan. Sing laki-laki akan menjadi nyunggi tanggung jawab. Wakul adalah di mana masyarakat bisa hidup apabila dia membawa makanan. Betul apa enggak? Anakku, bojomu sore nek kok gawakno makanan wakul. Sang tanggung jawab adalah kamu semua. Nyunggi wakul yang akan menentukan kehidupan rakyatnya adalah ini. Maka ojo gembelengan. Nyunggi wakul ojo gembelengan. Karena kamu punya tanggung jawab besok di rumah. Kelak kamu akan menjadi saya. Aku kayak sampean, aku kayak sekolah SMP. Saya sekolah SMP negeri pertama kali di Solo. Nganyari bis Pak. Bahkan SMP-nya belum jadi saya sudah sekolah di Bogor. 1 tahun kemudian jadi aku dipindah ke SMP 1 negeri. Jadi saya alumnus SMP negeri 1. Dulunya saya seperti kamu, belum tahu besok itu aku bertanggung jawab apa. Tanggung jawabku masa kecilku adalah terus aku belajar. Karena besok aku akan bawa wakul, tanggung jawab keluargaku besok. Mati orang keluargaku tergantung wakul ini memburuk yang ora. Ketika masa mudanya dia adalah gembelengan, sekolah lurutan, dikon perhatiake Pak Guru ra gelem blas. Wis ngono isim-isim sampe pacare. Anto beane. Ini mangkat tarani. Sing ani aku mangkat, nek mangkat aku mangkat.
sekolah ora no golek pelajaran, no golek pacar. SMP sekolah mencari pacar. Lah durung iso kerja, durung iso duwe ngomong-ngomong, durung iso carane ningoni anak kok wis golek cintamu. Astagfirullahaladzim. Jangan keliru. Karena kita nanti akan menuju bakal tanggung jawab besar setelah kita besok menjadi dewasa. Maka harus difokuskan, kita harus menanam karakter, sifat yang terus berkembang baik karakter. Biasakan kehidupan dari sekecil apapun. Kita dibiasakan baik. Berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu, di sekolah kita apa yang diberikan oleh bapak guru kita mengikutinya. Ini juga karakter. Jangan dibiasakan karakter yang jelek. Karena besok nyugi makul. Anak jenengan besok kaya sampeyan iki bapake jenengan susah goleke sangu. Asmane sinten? Faisal, rumahnya mana Sal? Sukosono, alhamdulillah. Gini ki bapakmu Sal, ki anggerino bisa ngoni piro Sal? 5.000 sithik tabrang. Nek anake siji tok sithik. Nek anake 5.000 ping 5 piro? Pak kamu kira-kira susah ta? Izin mengko mikir gawe tuku sego lho omah. Enak ge masak ibumu buwo. Lho, bapakmu kok bengi ana wong uleman meneh susah. Urung-urung kok ditarik iuran neh. Ta ora? Bayangno Sal kowe Sal. Ta ora? Maka jadi anak yang berpikir ke sana. Sehingga kamu ora nyugi wakul bilang dek gembelengan. Kapal gembengan wakul grom yang segone dadi sarata. Bareng gembelengan grom yang sekolah tidak sampai drop out, akhirnya jadi anak nakal di sana-sana main gitar. Engkau yang ku sayang, engkau yang ku sayang, karena kau gadis pendiam. Nah, kelar tuku gitar akhirnya gawe gitar dhewe. Tang astagfirullahaladzim. Akhirnya kene dadi tindik. Astagfirullahaladzim. Di rapatan kumpul kebo. Astagfirullahaladzim. Jangan jadi pemuda yang seperti itu. Wakul rom yang segane dadi sarata. Akhirnya tanggung jawab masa depan hilang. Tidak punya harapan. Generasi yang tidak punya harapan. Naudzubillah min Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu ini bukan lagu sembarangan. Tanamkan dalam
jiwa kita sebagai generasi muda. Kamu akan bisa memiliki Indonesia yang sudah dibangun oleh para pejuang-pejuang mbah-mbah kita. Siapkan dua saja. Siapkan dua saja. Bangunlah jiwamu. Yang dibangun adalah jiwanya, yaitu dibekali dengan ilmu pengetahuan. Oh juga nih, itu kita pertiwi, oh lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Kalau itulah lagunya orang kono, lagunya cucak rawa metu bunyi kok. Kayak tak glodok tak karu-karuan. Lah lagunya cak berpendidikan mestinya ora. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air mataku berlinang, mas kita lu mesti enak. Bocah berpendidikan habis budaya ayu. Sampai lu guru apa guru? Guru lah. Ada si ayu guru. Jadi lu siapa? Orang tapi mantu itu. Siapa yang jadi mantu? Masa kita jadi mantu? Tapi nama mak. Ketika bangunlah jiwanya. Persiapan jiwa, ilmu pengetahuan, karakter yang tinggi. Jadilah pemuda yang kreatif, dedikatif. Gila apa betul? Dia apa kreatif? Seperti sana. Aku tengok masya Allah sejak kecil dia rajin sekolah, ngaji sekolah rajin. Sekarang ini menjadi orang hebat. Berubahlah kita. Kita harus berubah. Indonesia harus buktikan. Jadilah generasi besok yang hebat. Amin Allahumma. Nomor 2, bangunlah jiwanya, bangunlah lagi ayu. Tonton sing ayu ya ukuran bareng dulu. Nah sekolah kita ukuran darah. Darah di wadah nang kapur-kapur tau. Ya anjingan kalau lha di anjing nganggo nang kok. Wong anjing kok areng. Godhog jati. Kuwi atus barang mau 100 tadi dulu. Oh, bisa begini. Astagfirullah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Alaihi ya Rasulullah Muhammad. Alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam. Hebat benar. Tingkatlah seninya. Nek perlu duwe origin. Dia origin lah. Yo, duwe origin apa-apa. Kosidanya ditingkatkan. Lah iso ditampil lagi Jawa wilayah melu. Lah SMP 3 negeri Sukosono Indonesia tampil beda. Amin Allahumma. Ini kreatif. Karakter, kebiasaan baik itu karakter. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak punya ayah, tidak punya ibu, bahkan kakeknya sudah meninggal semua. Yatim piatu tak punya saudara, sebatang
Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi selalu semangat. Betul? Bahkan akhirnya kesemangatan itu menjadi pemimpin, bukan pemimpin di dunia, tapi sampai di surga akhirat. Alhamdulillah. Loh itu Isra Mi'raj itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, ya, maka diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima sholat 50 sholatan, menerima sholat berjumlah 50 sholat yang dikerjakan dalam 5 waktu. Berarti kok umpama sidro apa niku? Des, rumah des. Lek undang des lah. Ora paham des. Ya des. Alhamdulillah. Aja sore ya des. Aku nyeneng ngomong nyaron iki. Kayak tau ora, tapi karena kamu aku anggap sahabat sendiri. Tapi bukan sahabat sedalam itu ya. Aku sudah tua, ya kan? Mumpung dari mantuku. Lho kok jadi anakku telu lanang kabeh. Anakku telu lanang kabeh. Mosok aku mring iki. Yang nomor 2 sekarang belajar di Yaman. Di negeri Yaman, ratunya apa, nabinya Ratu Bilqis. Kuliah di sana di Universitas Al-Aqsa. Zaman dua kapal orang namanya Razi. Nek lebih dalam itu tak di foto itu. Nilai BAP di sini loh. Saya masuk dulu di negeri Yaman. Alhamdulillah. Insya Allah besok ruang aku akan ke Yaman. Nanti Jumat saya berumroh, pulang tanggal 1 Maret, 10 hari di rumah, berangkat lagi ke Yaman. Saya kepengen melu ayo. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Menerima sholat 50 sholat tapi dikerjakan 5 waktu. Munggo kok sido PKI. Sampai sholat subuh itu ping 10. Dibaleni ping 10. Bar sholat subuh baleni sholat ping 10. Zuhur yang mau sholat zuhur dibaleni ping 10, asar dibaleni ping 10, maghrib 10, isya 10, belum selesai. Tapi sering Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Muhammad turun dari ngersani Allah ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, kamu diperintahkan Allah apa? Diperintahkan menjalankan sholat 50 sholatan. Salah tak kan salah. Imam Muhammad tak lagi mintalah keringanan. Umatku yang besar-besar dan tinggi-tinggi saja tidak kuat. Apalagi umatku kecil-kecil. Mintalah keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad minta keringanan kepada dan kemudian diberi keringanan 5 sholatan. Saat itu kembali lagi. Loh, mintalah keringanan. Kembali lagi. Diceritakan Nabi Muhammad kembali kepada Allah adalah 9 kali. Kalau setiap satu kembalian dikurangi 5 berarti 9 kali 5 berapa? 45. Dung karek memang sholatan. Alhamdulillah. Jodoh bulan bolong karek mungkin kayak situ 50 dah koyo apa bohong. Repote jadi waktani bener berarti waktani kan repote jadi waktani sholate ragam ditandangi salah ayo bareng repote jadi waktani sholate ragam ditandangi apa maneh wayahe tanggung sholate diundur-undur. Siap belum? Siap. Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik wa biasa dewata haji abadayati rotan alabi yang menaju wal karabi
Ngomong ngilu. Repote ganti pedagang lah. Jadi jajal apa? Sholate raga tandang, bener tak? Repote ganti pedagang, sholate raga tandang, apa maneh dagangane laris, sholate apa? Sholate apa? Malah tambah miris, malah miris setelah dilakoni bareng. Repote dadi pedagang, sholate raga ditandang, apa maneh wayahe laris, sholate malah tambah miris. Dari petani, repote dari petani, sholate raga ditandangi, apa maneh wayahe sholate diundang-undang. Rasulullah salamun alaihi ya biasa diwata hati apa kaya di rohal alasi ya umetu liman maromin. Alhamdulillah. Repote jadi Pak sopir yang bener kan? Ana sopir tarang, ana sopir bis. Repote jadi Pak sopir, sholate mengumpat era, apa maneh wayang rebut kebunan. Sholate rakyat rumatan, siapa tarang? Ayo sopir, sholat repote jadi Pak sopir, sholate mampir apa maneh wayah kebun-kebunan, sholate ra kelu. Iki dadi supiro tapi aja lali ora sholat. Repote dadi Pak Lurah, ana ta sing dadi Pak Lurah. Sholate iki ayo sini sholat tapi anu 5.000 tak 10.000. Wes lah apa tapi sisi aku repote jadi Pak Lurah. Ayo sholate apa? Sholate Pak Lurah lho. Repote jadi Pak Lurah, sholate sawaya-waya, maneh wayahe rapat, sholate marah. Lha ora iso kok jalu 10.000. Gagal. Malah sholate ora keru. Ayo sholate dijogo. Alasan apapun ojo ninggal sholat. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian sholat itu hanya 5 waktu. Ojo sampai sholat 5 waktu iki do kebrojol, ojo do ninggalake sholat. Selagi wong iki ijek duwe akal sehat mongko dhewe wajib sholat. Barang kita moni kenapa kamu gak sholat? Barangkali wong nenek sholat berarti mungkin akalnya gak sehat. Wong sing wajib sholat 4 kali sehat. Nenek sholat berarti mungkin akalnya sehat, tidak sehat. Astagfirullah. Amin. Wong sing godalan iku kamar kalau astagfirullah. Kegiatan ini mau orang belum sholat jadi orang Islam orang belum. Aku akan bertanya lagi.
Ya. Kenapa sholat kok berbeda-beda? Duhur, apa subuh, duhur, era, duhur, barokah, asar, maghrib, isya. Yang saya tanyakan, kenapa berbeda-beda? Gue tak mau doain, nilai saya paling enak, orang apa yang mau tanya gini. Ayo, siapa ini? Gus, jadi mungkin harus 10.000. Ngapain? Jawaban Gus, aku bagus, aku kembar karo ini, bagus tenan gue. Tak dengar kita di sarjana, profesor. Amin dong Pak. Ojo ngerti kualer. Aku SD, bar SD manuk. Ojo agar SMP, bar SMP manuk. Gimana? Profesor itu. Tak aku nih Gus. Kenapa sholat kok berbeda-beda? Orang rakaat kabeh. Kelas barang orang bagus kok. Lesok bagus malah lagi. Itu 10.000 bagus. Tapi aja jalur apa Gus? Aku ngelokor, paling aku ngelokor berjogo. Nek pas aku mulai tampak gue takut aja. Kamu harus kabur gatok. Tapi aja jadi tiru, jangan merokok. Orang yang merokok tidak baik, kecuali sudah kiai yang merokok. Ini diberi rokok uang kok. Sampai nanti kurang apa ya? Ya tak? Ayo Gus, apa Gus? Kenapa sholat berbeda-beda Gus? Kok Google tak apa-apa? Mea Google. Kok Google malah? Yo, 10.000 lo. Ayo, apa alasannya Gus? Gini ya Gus alasannya. Jawab kenapa? Lah kita ini aja sholat ini. Kenapa sholat kok berbeda-beda? Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat dan seterusnya. Coba ini. Ayo Gus jawab. Ya kok Google apa-apa? Saya kira dijawab cepat. Ada yang bisa? Kenapa sholat duhur ini hanya 2 rakaat? Apa? Karena waktunya beda-beda. Tanya waktunya beda-beda. Ya bener. Waktu beda-beda jelas. Apa iyo DKI itu diwajibkan hanya 2 rakaat kabeh kan enak. Oh no, Google, tapi aku mau suka Google itu. Jawabannya adalah karena apa? Karena kita sholat itu mensyukuri panca indera. Betul? Karena kita diberi panca indera oleh Allah Ta'ala. Betul apa enggak? Ini ya. Sampai diberi panca indera harus disyukuri. Panca itu berapa? Indra? Indra, kita diberi 5 indra oleh Allah Ta'ala. Maka 5 indra itu harus disyukuri berupa sholat. Makanya sholat 5 waktu. Kalau digeserkan rasidro, saya kata alasannya nyukuri apa? Maka kita harus syukur kepada Allah karena kita diberi panca indra. Loh, sholat pertama kali yang dijalankan adalah bukan sholat subuh. Karena pada waktu Isra Nabi Muhammad pulang ke bumi belum tahu caranya sholat. Maka saat itu malamnya Isra subuh belum wajib sholat. Baru malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad diajarkan cara sholat yaitu sholat duhur. Maka sholat yang pertama kali dijalankan di bumi adalah sholat duhur. Sekarang kenapa sholat duhur 4 rakaat? Karena sholat duhur itu untuk mensyukuri nikmat. Karena sholat duhur 4 rakaat
itu mensyukuri nikmatnya telinga. Sampai diberi pakai telinga seneng tau lah. Untuk sampai ayu kaya apa diberi budek. Ganteng kaya budek susah tak lah. Maka kita diberi telinga bisa mendengar. Telinga ini bisa mendengarkan ke arah 4. Terus telinga kita ini bisa mendengarkan arah 4. Kok suara kokon ngerti, kok buri ngerti, kokon ngerti, bener tak? Maka disyukuri dengan sholat. Sholat mensyukuri telinga, panjai dah buka telinga. Ono sholat kokon orang tanya, nek sholat kon buke pakayai, orang krungu. Suara kon buari itu lah krungu. Loh, saya pernah Pak Kiai, teman saya di atas kelapa, kan? Ora iso, iku kuat wis ngomong ngene. Nek pas kulo jret, bojik vertikal, apakah bisa? Apa iso ngruwake suara vertikal? Langsung ra iso, kamu suara iso mendung. Enggak, kabur dong sampai ke kokon begini. Maka telinga bisa melihat, mendengar apa? Mendengar, maka disyukuri dengan sholat. Nah, masuk ayo. Wes iki nih, mau tak bicara. Sholat asar berapa rakaat? Untuk mensyukuri apa? Pada berapa? Mata. Hidung. Ya. Hidung mempunyai fungsi berapa? Apa? Hidung berfungsi 4. Bisa mencium bau sana, bau sini, bau sana. Maka hidung ini karena bisa mencium bau sana, bau sini, maka dia disyukuri dengan sholat. Pasaran. Saya maghrib berapa rakaat? Maghrib 3 rakaat. Untuk mensyukuri apa? Apa? Sing muni mata mau sapa? Sapa jeneng? Mantep mata. Mantep ora? Ya. Pakai 10.000 teman. Ya. Keras, ya kalah. Ya malah sari. Apa? Bisa lihat? Samping depan. Guri ora iso bener. Mata itu bisa melihat ke depan. Ke kanan saja, guri tak ro. Masa aku guri sama kayak guri. Belum sama itu. Karena mata untuk melihat ke arah depan, kanan kiri, maka 3. Maka disyukuri dengan sholat 3. Dan ini salah nasi dotus boleh. Selamat dulu. Disyukuri selamat dari lah. Lah, isi apa obat sholat maghrib? Sholat isya disyukuri apa? Disyukuri apa? Pada apa? Ilmu wis ngomong, cantum, lesan, lidah. Sholat isya disyukuri lidah, pandai berupa lidah, betul apa enggak? Lidahmu bisa merasakan 4 rasa, betul apa enggak? Betul apa? Salah sih lidah untuk merasakan 4 rasa apa? Karena lisan kita bisa merasakan 4 rasa, maka diperlukan sholat bisa. Pas taura. Itu tujuannya. Mulai nek ana wong kok ora gelem sholat berarti tidak mensyukuri panjang. Tak balik nek. Kenapa sholat harus 5 waktu? Mensyukuri. Karena itu untuk mencium cara
Tahu nggak arah? Sholat maghrib untuk mensyukuri apa? Karena mata bisa melihat ke arah. Ojo menjuru mengisor. Lagi nang ini kokoro kisor aku. Aku kokoro dhuwur. Ra iso pakai. Lah sholat isya untuk mensyukuri apa? Mulut. Ojo mulut. Terus yang nomor 5 apa mau? Sholat apa? Sholat subuh ini mensyukuri panjang berapa? Wah, duitku 10.000 saya payu-payu. Kita tambah ya, Pak. Tanah yo. Lah sini, kudu hilang duitku. Ojo balik mulai nih. Ayo, sholat subuh untuk mensyukuri apa? Kaburi saya sakit bayar. Apa? Ini lo cari bisa kulat kulit ini lo. Kulit nang. Bener maju ini maju ini. Aku seneng mulai mulai ini. Tahu tak? Loh, aku yang pulang sih seneng aku. Laku mengarep. Orang nopo itu. Sekunta tangan nomor itu. Yang penting mulai memutar kan. Amin rumah. Ini nang dokter lain. Jenengmu sapa? Iki ra duduk. Sapa? Jenengmu sapa? Awam. Aja nike. Ahmad Jailani. Semoga menjadi soleh. Berbagi kepada orang tua. Menjunjung tinggi sekolah ya orang itu sama sakit orang kuliah ojo radio tak tuai busuk ayu alhamdulillah ini jadi wong sing mandiri alasanmu sholat subuh mensyukuri kulit berfungsi berapa apa merasakan awal panas dan nalar kulit mempunyai dua fungsi merasakan hawa panas dan dingin, benar apa enggak? Benar? Kapan kamu? Benar kira. Jadi benar kulit itu untuk dua fungsi, tapi fungsinya bukan merasakan panas dan dingin. Merasakan panas dan dingin enggak? Hilang mau wera kulit itu merasakan rasa halus, merasakan rasa kasar. Kalau sampai kuburan ison di kulit, ison rasa sakit ini busuk besok. Belum nyobain, aku mau gue kulit jetku ini, jalan kulit baru kan. Jadi kulit untuk merasakan dua fungsi apa? Rasa halus dan rasa kasar, tapi dibayar separuh. Amin Allah. Muhammadin mu'ayyah.
lagi. Lalu awas, awas. Sekarang remaja-remaja Islam sudah mulai dijajah oleh orang-orang barat. Sekarang kamu semua generasi Islam mulai dijajah oleh orang barat dengan 3 F. Apa? Dengan 3 F. Apa? F. Generasi Islam dijajah orang barat dengan 3 F. F yang pertama adalah dengan food. Apa? Food apa? Food itu apa? Makanan. Sekarang kamu sudah tidak mengenal makanan sendiri. Masakan yang ibu kamu sudah gak doyan. Senengane geprek apa nih? Serba. Terus masakan ibu ini sudah doyan. Betul? Awas. Ini cara orang barat menjajah agar si generasi Islam makan yang sembarangan, bukan makanan ala Islam, tapi dual, serandal, untal, astagfirullah. Jadi harus dilihat mana ini halal apa enggak. Sekarang kamu jangan terecoh dengan apa gaya hidup makan. Astagfirullah. Nomor 2 apa? Fashion ini apa? Remaja mereka sudah dijajah oleh orang barat agar tidak menggunakan pakaian Islam lagi, tapi lah katoan karo katoi adine. Kafe adine sing colong, itu silek. Masya Allah. You can see. Dua senengane pakaian you itu apa? Can see. Kamu bisa melihat kelekku. Kalau saya dikelilingi keleknya dibutuh lagi. Inilah mulai dijajah agar remaja-remaja Islam sudah tidak menurut Allah lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita isi sayaan gomor. Enak. Kuduke dikalungake begini. Lagu dia. Ono sing hubungan rapet jebul kene bolong. Itu orang barat. Fashion sudah mulai menjajah kita. Hati-hati. Yang nomor 3 V non F yang 3 apa? Man. Apa? Man. Yaitu musik. Musik barat. Makanya musik Islam harus kita jaga. Untuk sampai generasi kita tertipu dengan diskotik yang sekarang murahan. Minum komer. Pemuda harus religi, senang agamanya sendiri. Ojo kayak pemuda gotong-gotong. Pemuda senengane dangdutan kae, ora tau gelem ngaji. Suwe-suwe tobat bali nyandan. Ning jero pondokmu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi tobat iku andan lah, kulino dangdut. Astagfirullah. Sampai Islam andan bae
kandhani nang ganggu ngono. Dadi kudu iso ada kudu iso komat kampung kowe iki jane kudu diandani kuping tenan dikomati kuping. Malah kok lagu akeh janggut. Ora punyelan omahe Rama sisan. Apa lagu omahe Rama? Cuti. Astagfirullah. Maghrib ora gelem salat. Malah pun kene dibuka almone. Lewat pinggir kono. Ibu-ibu sholatnya sampai lali kabeh. Keliru kabeh. Ina sholati wasusuki. Nah itu. Ina sholati wasusuki. Saya keliru kabeh. Gara-gara apa? Jadilah pemuda yang pintar agama. Ojo kaya ditane ana bocah telu bodho kabeh ngerti agama. Ana perjalanan salat wis sing dadi imam. Sing loro dadi imam padha gobloke kabeh. Ngerti salat. Wareng sing dadi imam bareng kaya dhewe mau sujud ana tikus tiga. Ana tikus langsung waduh tikus tiga. Sing bunine ngono bubar kabeh padha gobloke kabeh. Oh, payah tenan. Baik, ayo kita sekolah, ayo kita belajar. Memang sekian yang saya sampaikan, semoga anak-anak siswa SMP 3 Negeri Kedung selalu berkreasi, berkembang, jadi anak yang soleh, solehah, besok bermulia-mulia, menjunjung nama baik sekolahan. Bapak Ibu guru diberi panjang umur, diberkahi umurnya, ilmunya, rezekinya. Muga-muga kabeh besok undang Kanjeng Nabi. Orang haji Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.